rasa dari red velvet. Yang pertama disiapin tentu bobanya dulu. Terus nanti untuk rasanya kita bebas pakai powdernya, bisa pakai powder apa aja. Untuk yang Pak Atot pakai ini biasanya dari merek Tofico. Jadi dia udah kecampur antara coklat bubuknya misal sama ada creamer dan gula. Nah, untuk satu kali bikin satu cup ini kita pakainya untuk sekali minum 20 gram dengan ukuran cupnya ini 14 sama 12 ya? 12. Kurang boleh. Nah, kalau misalnya bubuknya sendiri ini sebenarnya udah manis, cuma ketika nanti ditambah es batu, susu dan juga ingredients lain pasti manisnya akan berkurang. Jadi opsional aja, bisa ditambah gula atau kental manis itu bebas. Untuk yang tadi saya pakai red velvetnya 20 gram, tambahin sedikit gula di 15 gram, lalu diseduh pakai air panas. Airnya juga nggak usah yang waktu mendidih itu enggak, yang penting panas aja. Biasanya pakai 30 mili untuk nyeduhnya. Nah itu bisa. Sendok yang ini batu ini. Kalau misalnya di rumah atau misal besok waktu mau bikin punya frotter gitu bisa dipakai frotternya, karena kalau misalnya diaduk gini kadang gulanya kurang tercampur. Kalau pakai frotter juga dia nanti lebih nambah di volume. Ya, habis itu ini untuk takaran bobanya kita menyesuaikan aja ya, maksudnya bebas bisa untuk takaran gramnya atau ukuran satu centongnya berapa itu nanti ikut di HPP aja masing-masing. Terus yang kedua dituangin es batu. Es batu ini juga opsional, tergantung cupnya. Bisa banyak sweetnya, nanti tergantung cup yang dipakai. Terus ini karena kita pakainya cupnya yang kecil, kita pakainya susunya di 100 ml aja. Nanti kita ketika cupnya lebih besar, susunya juga menyesuaikan. Biasanya satu cup itu antara dari 100 sampai 180 ml, itu tergantung ukuran cupnya. Jadi ketika nanti misal pakai 16 oz, itu nanti bisa ditambah lagi ke 150, 120, 150 atau 180. Ini pakai 100 ml. Jadinya kurang lebih seperti ini. Untuk rasa-rasa yang lain kurang lebih sama, untuk takarannya juga sama. Tapi kalau misalnya takaran gram dari masing-masing bubuk ini kita nanti akan menyesuaikan sama mereknya juga. Jadi kayak coklat itu Pak Aku biasanya gunakan merek Elmar, dia kan pure coklat. Jadi kalau misalnya nyeduh pasti takarannya nggak akan sebanyak yang udah kecampur sama creamer dan gula seperti ini. Kalau untuk takaran coklat, biasanya dia untuk satu cup cuma perlu 10 gram aja coklatnya. Nanti bisa ditambah sama SKM dan gula. Saya biasanya kalau nggak pakai SKM, pakainya creamer. Jadi dia akan nggak terlalu pahit coklatnya. Tapi ketika nanti misal mau jualan terus pakai bubuk merek lain, kita R&D lagi. Jadi kita nyari komposisi yang pas. Kalau untuk pakai bubuk yang Tofico ini kebanyakan biasanya dengan takaran seperti ini. Yang rasa-rasa lain kira-kira udah dapat gambaran belum?
belum Tapi saya udah kasih kalau bikin dengan rasa yang lain harusnya udah bisa ya. Orang digambar bingung toh. wajahnya harus stiker itu 100. Untuk yang boba sebenarnya kurang lebih seperti itu. Nah, kalau untuk boba sendiri nanti kita bisa mix dengan krim yang lain ya. Kayak misal nanti tambah dengan topping whipped cream, nanti kita akan kasih tutorial juga untuk bikin whipped creamnya. Atau nanti bisa ditambah kayak scramble kayak gini untuk topping di atasnya. Atau bisa juga kayak misal ada yang suka dikasih keju itu bisa. Untuk yang boba ini ada pertanyaan? Belum ada. Kalau sampai sini nggak ada pertanyaan, tak lanjut untuk bikin whipped cream. Nanti satu kelompok satu kali coba bikin minuman kayak gini. Oke, seperti itu ya. Untuk esnya opsional mbak. Kalau untuk es itu opsional ngikutin ukuran cup. Jadi kalau misalnya cupnya gede kan nggak mungkin dengan satu ukuran yang sama. Nah kalau bisa di satu cup kayak gini kita ngukur airnya itu dibikin rasio. Jadi misal kayak tadi airnya kurang lebih 100 gram. Terus air untuk ngaduk powdernya kan cuma 30 ml, berarti kurang lebih dia kan 130 ml. Nah nanti ketika cupnya lebih besar dibikin rasio seperti itu juga. Jadi kalau misalnya airnya udah untuk nyeduh udah banyak nih, berarti esnya yang dikurangi. Jadi ketika nanti esnya larut, terus kalau powdernya udah nggak ibaratkan nggak nyatu lagi sama es batu kan, ketika diaduk rasa manisnya nggak akan hilang. Ya, kita lanjut bikin whipped cream ya. Karena nggak Apa? Wadah. sebagai Kelas ukur. Pakai itu bisa Murah. esnya itu bagaimana itu Tidak jadi nah, enak. Nah, Nah, jadi rasa ini esnya ada Kalau mau diicip kayak manis baru nanti kan ada ini kalau buat tes dulu aja ya, nanti kalian kreasi bikin sendiri lagi. Jadi boleh diaduk terus nanti diicip satu-satu. Itu bisa aja. Jadi nanti tergantung jualannya mau jual merek apa. Nanti tinggal disesuaikan rasanya. Jadi kita kan udah paham nih rasanya kayak gini, nah kita adjust aja nanti. Kalau merek untuk bubuk powdernya tuh bebas apa aja. Jadi nggak mesti harus merek yang sama seperti di sini ya. Yang penting kita udah tahu lah ibaratnya basicnya tuh seperti apa. Powdernya nanti ngikutin. Yang penting udah tahu caranya bikin seperti itu. Nah, nanti tinggal dikreasikan ya, misalnya toppingnya mau dikasih boba di atasnya bisa. Ya diaduk aja dicobain. Terus boba sedotannya beda ya, sedotannya lebih besar biar bobanya bisa Jadi harus pakai yang sedotan nggak pula cuma aroma nggak manis. Oh ya.
belum dikasih gula. Rasanya kan sawah tapi aromanya aroma gula merah. Gula yang ini. Yang buat nyampur boba atau untuk yang bukan? Jadi kalau boba ini kita tadi pakainya gula aren, cuma untuk memaniskan bobanya. Tapi kalau untuk minumannya pakai gula pasir. Tadi berapa gram, Pak? 15. Kemanisan atau enggak? Kalau salvetnya pakainya tadi 20. Ya. Masyarakat 20, gulanya Gulanya 15. 15 atau bukan? Pas ya pas. Nanti kalau yang belum kebagian boba, nanti kan bikin sendiri-sendiri. Nanti bisa dibawa pulang juga. Macam berapa gram? Rasanya gimana? Pas? Hah? Geblek atau mati? Untuk minuman boba sudah tidak ada pertanyaan lagi. Saya lanjut menjelaskan untuk whipped cream dan smoothies ya. Karena ini lampunya lagi mati, kita sambil nunggu saya jelasin secara singkat aja ya. Tadi barusan tak tanya. Sudah bisa saya jelaskan sekarang? Jadi yang kedua ini kita mau coba bikin topping whipped cream. Kalau untuk whipped cream sendiri sebenarnya kita juga ada banyak macam-macam whipped cream. Jadi ada yang whipped cream sudah bentuk cair seperti model susu seperti ini, tinggal dimasukkan ke dalam tabung. Ada juga whipped cream yang bentuknya bubuk, nanti tinggal diseduh dengan air es. Atau seperti yang akan kita bikin ini nanti. Jadi dari segi cost kita ngelihat cost yang paling murah. Jadi kalau misalnya ngejar untuk yang creamy dan juga enak, tentu saja yang merek yang seperti whipped cream cair atau whipped cream bubuk dia akan lebih enak dan akan lebih ibaratnya creamy lah. Tapi untuk ibaratnya kita jualan mungkin untuk cuma nambah-nambah di topping aja, kita bisa pakai yang lebih ekonomis. Untuk bahannya sendiri kita pakai susu bubuk. Susu bubuknya ini sebenarnya mereknya bisa bebas, tapi yang biasanya sering digunakan itu pakai Denkau atau bisa juga pakai Frisian Flag, tapi yang bubuk yang rasanya juga plain. Nanti kalau misalnya di warung-warung mungkin susah untuk mendapatkan merek yang Frisian Flag, bisa diganti dengan yang Denkau seperti itu. Untuk bahan kedua kita pakai pengembangnya pakai SP. SP-nya ini sebagai bahan supaya dia bisa lebih ngembang dan juga nanti dia stay-nya juga lebih lama. Itu nanti tergantung dari SP-nya. Untuk merek SP ini sebenarnya juga bebas, bisa pakai merek apa aja. Cuma saya pernah coba pakai merek yang kupu-kupu, dia malah nggak ngembang. Jadi karena mungkin butuhnya sedikit lebih banyak, jadinya kalau misalnya pakai merek yang bagus malah kadang kurang ngembang seperti itu. Untuk bahan tambahannya bisa pakai sebagai pemanisnya ada SKM. SKM-nya itu juga bebas mau pakai merek apa aja. Nanti creamy atau enggaknya kita tergantung sama merek yang kita pakai. Jadi kita kalau misalnya pakai kental manisnya yang udah misal Frisian Flag yang full, ya akan rasanya lebih creamy daripada pakai merek-merek yang seperti ini.
nanti kita tambahkan sedikit gula. Total ya? Sama untuk larunya kita pakai air es. Ada jadi. Gimana blendernya? Kalau untuk whipped cream sendiri, kita biasanya ada beberapa jenis whipped cream, kayak ada cheese cream, ada heavy cream, kayak gitu. Kalau whipped cream yang biasanya untuk minuman seperti ini, kalau bisa manisnya agak sedikit dikurangi. Jadi ketika nanti kita bikin minumannya udah manis, ketambahan topping manis nggak enak di akhirnya nanti. Kalau untuk makanan itu biasanya whipped creamnya udah manis ya, standar untuk makanan. Kalau bisa untuk minuman ini manisnya sedikit dikurangi, jadi ya nggak yang terlalu manis. Kalau nanti mau bikin cheese cream itu bisa dengan bahannya sama, tapi nanti ditambah dengan keju oles ya, keju oles. Jadi kejunya bukan yang batangan seperti itu, ya pakainya yang cheese cream. Bentuknya nanti dia seperti selai. Kalau untuk whipped cream kita tunggu listriknya, nanti langsung praktek. Nanti karena bahannya baru ada untuk satu resep, nanti satu kelompok coba satu kali bikin, tapi tunggu diberikan bahannya dulu. Setelah itu nanti kita move ke smoothies. Untuk bahan-bahan ada yang perlu ditanyakan untuk membuat whipped cream? Kalau pakai keju yang manis itu bisa? Bisa. Kalau misalnya kejunya itu sebenarnya opsional. Yang penting kalau untuk bikin cheese cream diutamakan yang kejunya itu oles. Jadi kayak yang bentuknya selai itu, enggak yang padat. Udah jadi beli udah bentuknya kayak selai itu. Kalau diserut gitu nanti dia nggak mau nyatu. Ketika diser dia akan jadi seperti itu. Ada pertanyaan lain? Ya berarti lanjut aja ya. Mungkin ada tadi di depan tertarik. Ini loh. Selamat pagi, halo warga Magelang. Ketemu lagi dengan BLK Disnaker Kota Magelang. Hari ini telah berlangsung pelatihan barista berbasis kewirausahaan yang melalui program APBD yaitu Prodamai 2026. Nah, di sini kita dibantu oleh teman-teman alumni juga yang dari alumni angkatan sebelumnya sudah mulai bisa berbagi ke teman-teman peserta yang sekarang. Ini hari ini kita ada materi, kebetulan materi susu sudah, materi kopi sudah selesai. Hari ini kita ke materi yang berbasis susu milk base. Itu ada boba, ada milk blend, dan juga ada smoothies. Nah, hari ini alhamdulillah hari ke-7 ya, besok itu udah terakhir latihan. Hari ini hari ke-7. Nah, sekarang teman-teman peserta ini sudah mulai untuk berkreasi karena besok ada uji kreasi minuman. Ketika mereka sudah mendapatkan ilmu yang didapat dari hasil pelatihan hari terakhir, alangkah bagusnya kalau mereka dites, diuji dengan uji kreasi minuman. Nanti teman-teman besok itu akan berkreasi sesuai dengan ide mereka masing-masing tanpa menduplikasi dan tanpa mencontek dari resep minuman atau kedai lain. Karena memang di pelatihan yang diselenggarakan di BLK ini kita memang dituntut untuk teman-teman untuk bisa berkreasi, mengembangkan ide, dan juga nanti ketika mereka selesai mereka bisa menciptakan menu-menu minuman baru yang nanti akan bisa mereka praktek atau jual ke masyarakat luas ya. Monggo untuk teman-teman
warga Kota Magelang yang silahkan berminat bisa ikut pelatihan, bisa mendaftar di BLK Kota Magelang, atau yang mau melakukan melalui APBD Prodame bisa mengusulkan ke RT RW atau perangkat desa setempat. Nah, ini teman-teman sudah mulai praktek bikin webstream. Listriknya mati gimana tuh? Bikin ininya dulu aja nanti. Lagi pinggir. Saya dicampur sama itu yang kurang kan tapi airnya minumnya ya. Ya. Nah, ini kan ada force major ya, listrik mati. Sekarang sambil nunggu lampu nyala, listriknya nyala, masing-masing coba bikin boba dengan yang tadi kuliah ajarin ya. Nah, itu kan ada bukan bangke, terus taruh, maca, satu lagi apa ya? Satu lagi bikin taruh. Iya, satu kelompok satu. Ini panggungan juga bisa. Oh, sama gula aren. Gini ya. Iya, untuk nyobain kita bagi aja per kelompok. Jadi nanti satu kelompok bikin satu rasa dulu, terus putar bubuknya. Jadinya enggak semrawut di sini. Kelompok satu mau nyoba rasa apa diambil bahannya. Untuk bobanya nanti tak siapin dulu dipisah-pisah dulu. Boleh. Jadi Pakai miljam. nanti satu kelompok nyobain bikin satu-satu dulu. Kalau udah bikin satu nanti putar modelnya. Ya di bawah. Ini buat nyeduhnya air awetnya ya. Setiap kelompok ada gelas atau meja kan. Maju satu-satu untuk pembagian susu ya. Bagi MBG gratis. MBB. Ya. Kalau nggak ada, Ini kan nanti nyobain buat apa ini ya? Satu kelompok satu ya. Kelompoknya ada. pakai kalimat dulu aja. Ya udah terlanjur. Ini ya, setiap kelompok kalau bisa satu meja nyiapin air panas. Jadi ketika kita bikin, jangan nyari-nyari punya orang. Jadi kita nyiapin sendiri. Es batu sama nanti kelompoknya mana? Bikinnya satu kelompok. Nanti kalau udah bikin satu kelompok, orang yang belum bikin nanti bikin satu-satu. Enggak, belanja nanti Bang, pincernya mana? Bijak. Panasnya di yang belum dapat susu bisa maju ya, bawa gelas masing-masing atau meja.
Dewi-dewi. Nanti bikinnya setelah bubanya selesai. Coba, Pak. Gula karo Kopi masih dimasak. Sampai mau bawa. Ibu wis tak berarti kafe lho. Gaya kok guys. Rahasia sih. Ojo. Wow. Tadi udah Wes ketok tapi boleh dia tuh. Apa? Ayo ini. Oke, kan boleh. dicoba dulu, nanti pakainya 1 kali bikin. Kan kalau misalnya pakai es batunya jangan lebih dari 150 ml pokoknya air dan es batu. Jadi dibagi aja, misal pakai es batunya 100 sampai 120, berarti airnya 30. Tapi kalau pakai airnya 50, es batunya 100. Berapa ukurannya? Air matang kan? Matang. Ini bukan. Sini Pak ya.
Es batunya diambil, biar nggak tumpah. Kebanyakan es batu itu kok mau? Udah dikasih taris, bulan Halo Pak Wedi. Ini jenenge Mbak Melki Pak. Melki Saputra. Ini loh. Wah. Oh iya. Jangan dikompor, gosong. Kalau steam ada media, biar nggak terlalu Kalau mau susunya lebih gurih, sek nih, ada seker susu. Lebih gurih. Susu bagusnya dingin. Rasanya kayak suket. Ya, bisa. Kalau biasanya untuk es teles itu biasanya dia whipped creamnya ditambahin rasa-rasa, jadi bisa tambahin coklat, red velvet. Mbak, jadi lebih aku bisa Kalau yang ini belum di mixer, jadi biar rasanya langsung blend. Kalau misalnya udah jadi whipped cream yang dikasih rasa amblek, cepet amblek. betul Mbak. Betul. Ji Pak. Betul yang lain ya. Diculik sih. Yang paling bawah, maksudnya makin ke atas tuh makin Berarti boba bisa terus kasih nanti air Teman-teman,
topping nyobain bikin lagi tapi ditambah dengan topping yang beda-beda gitu ya. Jadi biar nggak satu terus plain gitu. Lagi. Enggak, malah pertama kali keakhirnya sama Pak Atut ya, baru pertama. Iya. Bisa malah masalahnya mas. Saya waktu itu ke sana sama Pak Atut sama teman-teman saya dan lagi ke sana. Cuma baru pertama kali itu. Corona emang kayak Aman. tapi apa? Kalau enggak Susunya turun mas. Nah, ini loh susunya foamnya di atas. Foamnya seneng kali. Aku mau susunya turun dan langsung sinyal. Oh mas. Mas masih mati. Jadi kita mau pakai layarnya dia kan buat bom Aida Mana ke bawah? ini loh ini kan biasa di sini. nah yo nah ini kan Yang lebih ringan di atas. sudah ada gambaran? sudah Ini nanti dia turun tetap turun di atas. Tapi kan jadi ada Tapi ya, bapaknya lebih kecil itu. ini kok yo sulit ya. Pelan-pelan. Nanti pakai ini loh, situ. Kecuali di front yang front itu Isinya. red velvet ya. Sudah bisa move ke whipped cream lagi?